Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi tumbuhan. Klasifikasi tumbuhan ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Untuk materi pertama, kita akan membahas tentang Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Apakah kalian tahu apa itu Gymnospermae? Jadi, Gymnospermae merupakan tumbuhan dengan biji terbuka. Gymnospermae diambil dari bahasa Yunani yang memiliki arti kata gymnos, yaitu terbuka, dan sperme yang berarti biji. Coba kalian amati gambar di samping. Apakah ada persamaan dari keempat tumbuhan tersebut? Bagaimana ciri-ciri dan tumbuhan apa sajakah itu? Kita akan membahasnya lebih lanjut. Ciri-ciri umum Gymnospermae: tidak memiliki bunga sejati, tidak memiliki mahkota bunga, bakal biji tidak dilindungi daging buah, merupakan tumbuhan heterospora. Sebenarnya masih banyak loh ciri-ciri umum Gymnospermae yang lainnya. Nah, sekarang, apakah kalian tahu klasifikasi dari Gymnospermae beserta contohnya? Sekarang, saya akan kasih waktu kalian 10 menit untuk mendiskusikan ini dengan kelompok kalian masing-masing. Setelah berdiskusi, saya akan membahas bahwa Gymnospermae memiliki 4 divisi, yaitu Coniferophyta, Rhodophyta, Ginkgophyta, dan Cteniophyta. Yang pertama, kita akan membahas tentang Coniferophyta atau konifera. Tumbuhan ini banyak tersebar pada iklim sedang hingga iklim dengan suhu yang rendah. Mayoritas anggotanya berbentuk tajuk membentuk kerucut dengan daun lancet atau membentuk jarum. Salah satu contoh spesies dari tumbuhan konifer ini yaitu pinus dan damar. Kalian tidak asing dengan tumbuhan ini, karena tumbuhan ini juga terdapat di Indonesia, tapi pada dataran tinggi. Contoh lainnya dari tumbuhan Coniferophyta yaitu Podocarpus nellifolius dan Agathis alba. Agathis alba ini merupakan pohon damar, dan Podocarpus nellifolius ini biasa terdapat di hutan yang berada di dataran tinggi. Yang kedua, Kikadophyta atau Kikadinae. Tumbuhan ini dikenal sebagai tumbuhan pakis atau sikas. Di Indonesia, contohnya terdapat spesies pakis haji atau kikas rumpi. Dapat hidup di iklim tropis seperti Asia, Afrika, Amerika Selatan. Memiliki ciri batang tidak bercabang, daun majemuk menyirip yang tersusun sebagai tajuk di puncak batang yang memanjang. Yang ketiga, Ginkgophyta atau Ginkgopinae. Tumbuhan ini memiliki ciri daun berbentuk kipas. Habitus pohon dengan tinggi 100 kaki. Pada musim semi dan panas, daunnya berwarna hijau. Pada musim gugur, daunnya bergugur menjadi warna kuning keemasan. Satu-satunya spesies dari tumbuhan ini yang masih hidup yaitu Ginkgo biloba. Kalian bisa menemukan tumbuhan ini di negara-negara yang memiliki iklim subtropis hingga iklim dingin. Keempat, Cteniophyta atau Cnetinae. Tumbuhan ini disebut melinjo-melinjoan dengan divisi yang sangat maju karena kemiripan strukturnya dengan Angiospermae. Memiliki ciri-ciri daunnya tunggal,
Cucuk daunnya berhadapan, batang berkayu tanpa saluran resin, memiliki bunga majemuk yang berbentuk bulir keluar dari ketiak daun. Tumbuhan ini tersebar luas dari hutan hujan tropis hingga gurun. Wakilan spesies ini yaitu Cnetum cnemon. Kalian pasti tahu tumbuhan ini. Tumbuhan ini yaitu tumbuhan melinjo yang telah tersebar luas di Indonesia. Nah, sekarang kita akan proses untuk melihat kemampuan kalian mengenai Gymnospermae. Silakan mengerjakan post-test pada kertas masing-masing. Saya akan memberikan kalian waktu 15 menit. Nah, setelah selesai, sekarang kita tutup kelas hari ini dengan berdoa. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga sehat selalu. Jadi untuk materi yang kedua, kita akan membahas tentang klasifikasi Angiospermae. Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Pengertian Angiospermae merupakan tumbuhan berbunga yang bakal bijinya tersimpan dalam daun buah atau daging buah. Nama lain Angiospermae yaitu Magnoliophyta atau Anthophyta. Ciri-ciri tumbuhan Angiospermae: pada bunga yang sesungguhnya, bakal biji atau biji tidak nampak karena terbungkus suatu badan yang berasal dari daun buah yaitu putik. Selisih antara penyerbukan dan pembuahan relatif pendek. Ini merupakan salah satu contoh ciri-ciri tumbuhan Angiospermae. Masih ada banyak loh contoh yang lainnya. Angiospermae terdapat dua kelompok. Yang pertama, monocotyledon. Yang kedua, dicotyledon. Monocotyledon merupakan tumbuhan yang memiliki biji berkeping satu. Contohnya pada padi, jagung, rumput, ilalang, pandan, jahe, kunyit, lengkuas, kelapa, pisang, dan lainnya. Dicotyledon merupakan tumbuhan yang memiliki biji berkeping dua. Contohnya pada mangga, durian, jambu, pepaya, rambutan, manggis, dan lainnya. Nah, untuk sekarang, adakah yang bisa menjelaskan perbedaan dikotil dan monokotil berdasarkan struktur gambar di bawah ini? Saya beri kalian sesi diskusi 10 menit untuk mendiskusikan dengan teman kelompok kalian. Setelah berdiskusi, kita akan membahas sama-sama hasil diskusi kalian. Yang pertama, dikotil memiliki biji 2 kotiledon, akarnya berakar tunggang, kas pengangkut tersusun dalam satu lingkaran rapih, tulangan daunnya menurut atau menjari, bunganya terdiri dari kelopak, benang sari, mahkota bunga berjumlah 4 atau 5 atau kelipatannya. Sedangkan yang monokotil berbiji 1 kotiledon, berakar serabut, berkas pengangkut tersebar, tidak tersusun rapi. Pertulangan daunnya sejajar atau melengkung. Bunganya terdiri dari kelopak benang sari, dan mahkota bunga terdiri dari 3 atau kelipatannya. Kemudian klasifikasi monokotil dan dikotil. Yang pertama, klasifikasi monokotil. Terdapat suku palem-paleman atau Araceae, contohnya kelapa, palem, pinang. Suku rumput-rumputan atau Graminae, contohnya padi, tebu, ilalang, gandum.
Suku pisang-pisangan atau Musaceae, contohnya pada pohon pisang. Suku jahe-jahean atau Zingiberaceae, contohnya pada jahe, kunyit, lengkuas, kencur. Dan suku anggrek-anggekan atau Orchidaceae, contohnya pada tanaman anggrek. Kemudian yang kedua, kita membahas mengenai klasifikasi dikotil. Ada suku getah-getahan atau Euphorbiaceae, contohnya pada pohon cermai, pohon jarak. Suku terong-terongan atau Solanaceae pada tomat, kentang. Suku jambu-jambuan atau Myrtaceae pada pohon jambu, cengkeh. Suku komposit atau Compositae pada bunga matahari, bunga krisan. Suku kacang-kacangan atau Papilionaceae, contohnya pada pohon kacang-kacangan, polong-polongan. Kemudian suku petai-petaian atau Mimosaceae, contohnya pada putri malu, lamtoro. Suku johor-johoran, Caesalpinidaceae, contohnya pada asam jawa, flamboyan. Dan suku kapas-kapasan, Malvaceae, contohnya pada pohon kapas dan pohon waru. Sekarang kita akan mengerjakan post-test. Silakan siapkan lembar jawaban kalian pada kertas. Berikut merupakan soal dari post-test. Silakan dikerjakan dalam waktu 15 menit. Nah, setelah mengerjakan post-test, kita akhiri kelas hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Dan semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Semoga sukses selalu.